Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Mani Agustin dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Saya mendapatkan referensi dari kelas pintar. Sejak dahulu, Indonesia telah menjadi primadona bagi bangsa-bangsa asing. Terbentang di antara dua samudra dan dua benua telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Ditambah lagi, Indonesia berada di jalur perdagangan internasional, sehingga semakin banyak bangsa barat yang datang ke Indonesia untuk sekedar singgah ataupun berdagang. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah telah menarik perhatian bangsa barat untuk datang ke Nusantara. Bahkan hampir di setiap daerah memiliki rempah serta pilihan karakteristik dan cita rasa yang khas. Hal ini yang menjadi bangsa barat berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia dengan alasan berdagang. Sehingga tujuan awal untuk berdagang nampaknya pupus lantaran melimpahnya kekayaan alam di Indonesia yang mendorong adanya penjajahan bangsa Eropa terhadap pribumi, sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia. Selain karena ada daya tarik Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah terbaik dan terbesar, ada beberapa faktor lain yang mendorong bangsa barat untuk datang ke Indonesia. Yang pertama yaitu motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Motivasi ini menjadi semboyan para bangsa barat melakukan penjelajahan. Gold yang bermakna bahwa bangsa barat menginginkan kekayaan melalui penjajahan atau yang lainnya. Bangsa barat juga ingin mendapatkan kejayaan atau kemenangan yaitu glory. Tujuan yang lainnya yaitu ingin memperluas keyakinan yaitu agama Nasrani di Asia. Revolusi industri. Bangsa barat ingin melakukan ekspedisi ke Indonesia, namun hal tersebut masih terbatas kendala transportasi. Namun, dengan adanya revolusi industri, bangsa barat dengan mudahnya menjelajahi Indonesia. Pasalnya, dengan adanya revolusi industri memunculkan penemuan-penemuan baru, salah satunya yaitu mesin uap untuk kapal sehingga memudahkan sisi pemasaran. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani di bawah pemimpinan Sultan Muhammad II berhasil merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi. Dikuasainya Konstantinopel dari Turki Utsmani mendorong para pedagang Eropa untuk mencari jalur perdagangan di luar kawasan Laut Tengah untuk mencari sumber-sumber rempah-rempah. Ada beberapa bangsa barat yang datang ke Indonesia, antara lain yaitu Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris. Bangsa Portugis melakukan ekspedisinya pada tahun 1486, yang dipimpin oleh Bartolomeus Dias dengan menyusuri pantai barat Afrika. Tujuan sebenarnya yaitu dia mau ke India, namun gagal karena Alfonso de Albuquerque berhasil mencapai Malaka pada tahun 1511. Kemudian Portugis berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, bangsa Portugis di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao berhasil sampai di Maluku dan menjalin hubungan dagang. Pada tahun 1522, ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano tiba di Maluku. Spanyol selanjutnya menjalin hubungan dagang dengan Tidore yang menyebabkan persaingan dagang antara Portugis dan Spanyol di kawasan Maluku memanas. Akhirnya
pada tahun 1527 terjadilah pertempuran antara Ternate dengan bantuan Portugis melawan Tidore yang dibantu Spanyol. Pertempuran dan persaingan antara Portugis dan Spanyol berakhir setelah keduanya menyepakati Perjanjian Saragossa pada tahun 1534. Bangsa Belanda. Kedatangan bangsa Belanda dimulai pada tahun 1595, yaitu dengan menyusuri ujung selatan Afrika di bawah pimpinan Cornelis dan de Houtman. Belanda tiba di Indonesia, tepatnya di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda pada tahun 1596. Dan pada tahun 1602 didirikannya VOC atau Perserikatan Perusahaan Dagang Belanda. Dan Belanda berhasil menyingkirkan Portugis dari Malaka dan membujuk penguasa Banten untuk mencabut izin. Bangsa Inggris. Ekspedisi yang dilakukan oleh bangsa Inggris dipelopori oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish yang berlayar mengikuti jalur yang ditemukan oleh Magelhaens pada tahun 1957. Inggris berhasil mengeksplor rempah-rempah dari Ternate dan membawanya ke Inggris melewati Samudra Hindia melalui Persekutuan Bangsa EIC atau East India Company. Inggris berhasil menjadi salah satu negara penjajah dengan daerah jajahan terluas di Asia. Sekianlah dari saya. Maaf kalau ada pengucapan nama atau apa yang gagap-gagap atau salah sebut. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.